Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Bumbu Dapur Editing. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bumbu Dapur Editing akan membuat rekomendasi 10 daftar film terbaik yang diangkat dari kisah nyata. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa tekan tombol subscribe, like, share, dan beri komentar kalian. Film yang diangkat dari kisah nyata selalu memberikan kesan yang mendalam. Ada perasaan tertentu yang menunjukkan kalau hal ini memang pernah terjadi. Inilah 10 kisah nyata terbaik yang saya rekomendasikan untuk mengisi waktu luang kalian semua. Film pertama kita berjudul I Still Believe. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang musisi yang bernama Jeremy Camp. Camp yang berusia 32 tahun yang berhasil menjual albumnya lebih dari 4,5 juta keping. Jeremy Camp ingin menikahi tunangannya bernama Melissa, meski sempat dipertanyakan oleh orang tua Camp. Di dalam konsernya, Camp memperkenalkan Melissa kepada seluruh penonton, meminta doa agar Melissa bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian proses saling menguatkan antara Camp dan Melissa terjadi tiap hari, walaupun tentu saja ada kendala-kendala yang menghampiri. Camp ingin membuktikan bahwa akan selalu ada harapan untuk orang yang senantiasa percaya. Film ini berhasil membuat yang menontonnya hanyut dalam suasana hingga sedikit mengeluarkan air mata. Film ini dirilis di Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020. Kedua kita berjudul Hotel Mumbai. Film Hotel Mumbai merupakan film produksi kerjasama Australia dan India. Film ini berkisah tentang tragedi mematikan di India pada tahun 2008 silam, di mana aksi terorisme yang terjadi memakan korban sekitar 170 orang tewas dan sedikitnya 300 orang terluka. Pada saat teror dimulai, sekelompok teroris datang di Mumbai dan mendatangi tempat yang telah mereka tentukan, seperti stasiun, jalanan, dan Taj Hotel yang dijadikan sasaran utama, karena di sana banyak turis yang merupakan target mereka. Saat itu terdapat 4 penyerang datang ke hotel tersebut. Mereka membawa senjata panjang dan menembakkannya secara brutal. Ini menceritakan bagaimana Arjun, seorang pelayan hotel, dan staf lainnya berusaha mengeluarkan tamu-tamu yang ada dan rela berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Film ketiga kita berjudul Hacksaw Ridge. Dikisahkan dalam Hacksaw Ridge, Desmond Doss, Andrew Garfield menjadi satu-satunya calon prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang menolak memegang senjata, apalagi membunuh. Punya pengalaman buruk terkait pertengkaran yang hampir mengakibatkan kematian. Ia juga adalah seorang lelaki yang religius yang taat pada larangan untuk membunuh. Atas pendiriannya itu, Desmond Doss dibenci atasan dan teman-temannya. Ia kemudian dihajar dan diadukan ke mahkamah militer dengan tuduhan pembangkangan. Sempat dipenjara dan hampir dikeluarkan, Desmond diselamatkan sang ayah dan berhasil lulus dan bisa ikut berperang sebagai tentara medis. Tahun 1945, Desmond ditugaskan ke Okinawa, Jepang, menduduki bukit bernama Hacksaw Ridge. Saat melaksanakan tugas itulah, Desmond Doss mampu membuat banyak orang terkesima. Karena tanpa berbekal senjata, ia justru menjadi sosok penting yang menentukan keberhasilan misi mereka. Desmond merupakan penantang perang pertama yang mendapatkan medali kehormatan penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian perang. Meski demikian, ia tetap rendah hati seperti awalnya sebelum ia masuk militer dan belum dikenal banyak orang. Keempat kita berjudul Deepwater Horizon. Film yang dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kurt Russell, dan Douglas M. Griffith. Pada April 2010, Deepwater Horizon, sebuah anjungan pengeboran minyak yang dioperasikan oleh kontraktor swasta Transocean, akan memulai pengeboran di lepas pantai selatan Louisiana atas nama British Petroleum PP. Namun, proyek untuk perusahaan minyak BP ini dilanda kesulitan teknik sampai-sampai supervisor operasional umum Jimmy Harrell dan kepala teknis elektroniknya Mike Williams khawatir akan timbul masalah yang berbahaya. Sayangnya, para eksekutif BP yang berkunjung menyatakan bahwa menolak proyek yang lama, inspeksi situs yang dikembangkan, dan pengujian sistem yang hilang untuk mengganti waktu yang hilang, bahkan ketika Harrell, Williams, dan belajar memprotes tanpa daya demi keselamatan yang layak. Pada tanggal 20 April, ketakutan para pekerja terjadi dengan cara yang paling buruk ketika berbagai kekurangan struktural dan sistem sering memicu serangkaian kegagalan yang akan menciptakan ledakan besar dan ledakan yang mengancam mereka semua. Film kelima kita berjudul Room. Room adalah film yang menceritakan tentang Joy dan anaknya yang bertahun-tahun tinggal di ruang pengap dengan pintu yang hanya bisa dibuka dengan kode kombinasi angka. Yang mengetahui kode tersebut hanyalah Nick yang menculik Joy. Joy sudah diculik Nick selama 7 tahun dan kemudian menghamilinya.
Joey kemudian disekap di ruang tanpa jendela hingga Jack berusia 5 tahun. Berkali-kali Joey berupaya untuk kabur dengan anaknya, namun selalu gagal. Akhirnya Joey punya ide untuk meminta Jack pura-pura mati akibat demam lalu mengulungnya dengan karpet. Pun harus berakting kaku dan menahan nafas. Nick kemudian hendak membuang jasad Jack menggunakan mobil pick-up. Perjalanan, Jack menggulingkan tubuhnya dan keluar dari karpet. Dia melompat dari mobil kemudian ditolong oleh 2 polisi. Ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Masih ada lagi rintangan yang harus dihadapi Joey dan Jack. Nah, nasib pasangan ibu dan anak ini selanjutnya? 6 kita berjudul Silence. Cerita film Silence bermula saat seorang guru bernama Kang In-ho ditugaskan mengajar di sebuah sekolah khusus siswa tunarungu di kota Mujin. In-ho sangat bersemangat mengajar murid-murid barunya. Namun anak-anak di sekolah tersebut justru senang menyendiri dan sengaja menghindarinya. Bahkan yang ditunjukkan murid-muridnya tak membuat In-ho menyerah. Dekati dan menunjukkan kepeduliannya. Lambat laun, murid-murid di sekolah tersebut mulai terbuka dengan In-ho. Ketika anak-anak berani membuka diri kepada dirinya, ia menemukan fakta mengejutkan bahwa semua anak di sekolah tunarungu tersebut telah melalui pelecehan seksual dari gurunya sendiri. Namun permasalahannya ketika dibawa ke pengadilan, para pelaku hanya dihukum selama 2 tahun. Maka dari itu kisah ini diangkat ke layar lebar untuk menarik perhatian khalayak ramai sehingga diselidiki kembali. Film ketujuh kita berjudul The Amityville Horror. Dengan setting tahun 79, film ini menampilkan tokoh George Lutz yang diperankan oleh Ryan Reynolds, pemilik perusahaan konstruksi yang baru menikah dengan Kathy Melissa George bersama dengan 3 anak Kathy dari suami sebelumnya. Mereka pindah ke sebuah rumah di pedesaan Long Island, tinggal di sebuah rumah berhantu di mana setahun sebelumnya seluruh penghuninya dibantai habis oleh seorang pemuda. Hari demi hari, George Lutz mulai terobsesi bahwa dia mulai mendengar setan yang sama yang mendorong pemuda tersebut melakukan pembunuh meminta korban kembali. Dan si istri Kathy mulai ketakutan bahwa George mulai tidak waras dan mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Sementara tiap orang di keluarga tersebut masih dalam proses perkenalan satu sama lain. Mereka juga harus mengalami keganjilan-keganjilan. Hal-hal seram mulai terjadi, khususnya pada setiap pukul 3.15 pagi, waktu di mana pemuda yang mengamuk setahun lalu membantai seluruh penghuni rumah itu. Kejadian ganjil dialami anak terkecil Chelsea, Chloe Grace Moretz, mengklaim bahwa melihat korban pembunuhan yang paling muda, Jody Isabel Corner, meskipun tak seorang pun menyadari bahwa Jody mencoba menarik Chelsea pada kematiannya. Kathy dan anak-anaknya membawa George dengan perahu menjauh dari rumah terkutuk tadi, dengan anggapan bahwa George akan sembuh dari kegilaannya, dan ternyata setelah menjauh dari rumah tersebut, George kembali normal dan menyuruh Kathy tidak usah menengok ke rumah itu lagi. Film ke-8 kita berjudul The Impossible. The Impossible merupakan film yang diangkat dari kisah nyata keluarga Maria Bellon yang berhasil selamat dari tsunami besar di tahun 2004 silam. Maria bersama sang suami Enrique Alvarez serta ketiga anaknya Lucas, Thomas, dan Simon awalnya berniat merayakan liburan Natal dengan berangkat menuju Khao Lak, Thailand. Mereka menginap di Orchid Resort Hotel yang berdekatan dengan bibir pantai. Di sanalah bencana datang menghampiri mereka. Sehari setelah Natal, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, tanpa peringatan gelombang tsunami tiba-tiba menghantam saat mereka sedang bermain di kolam renang. Maria dan seluruh keluarga tersapu oleh gelombang bersama jutaan benda lainnya. Keluarga ini terpisah. Maria beruntung bisa bersama Lucas yang kemudian menjadi penyemangatnya dalam upaya menyelamatkan diri. Sedangkan Henry yang terpisah dengan Maria mencoba mencari pertolongan bersama Thomas dan Simon. Impossible menonjolkan kegigihan usaha keluarga Bellon yang mengharukan dan inspirasional. Ini bukan sekedar film survival. Film ini juga menekankan alasan yang membuat kita ingin bertahan hidup dan caranya. Catch Me If You Can didasarkan pada kehidupan nyata Frank Abagnale yang sebelum ulang tahunnya ke-19 tahun sukses melakukan kontrak senilai jutaan dolar dengan menyamar menjadi pilot Pan American World Airways. Usianya yang baru menginjak 17 tahun, Frank menjadi perampok bank paling sukses dalam sejarah Amerika Serikat. FBI Card Henry T. Tom Hanks telah menjadikan misi utamanya untuk menangkap Frank dan membawanya ke pengadilan. Tetapi Frank selalu selangkah lebih maju dari Card dan memberi umpan kepadanya untuk melanjutkan perjalanan. Bekerja sebagai dokter, pengacara, dan co-pilot untuk maskapai besar sebelum dirinya berulang tahun. Perjalanan Frank untuk seorang ahli penipu dan juga pemalsu yang hebat membuatnya menjadi sangat terkenal.
Lalu, berhasilkah Carl mengikuti muslihat prank dan menangkapnya? Me If You Can, dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Martin Sheen, dan Christopher Walken ini sudah tayang di Netflix. Akhir kita berjudul Beautiful Mind. Film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ahli matematika jenius yang bernama John Forbes Nash yang berhasil menciptakan konsep ekonomi yang kini dijadikan sebagai bahan dasar dari teori ekonomi selama Perang Dingin berlangsung. Nash mengidap penyakit skizofrenia yang membuatnya hidup dalam halusinasi dan selalu dibayangi ketakutan, hingga ia harus berjuang keras untuk sembuh dan meraih hadiah Nobel pada tahun 1994 kala ia memasuki usia senja. John Nash merupakan seorang yang jenius karena kejeniusannya ia masuk ke universitas bergensi, Princeton University. Departemen Pertahanan Amerika memasukkan Nash ke sebuah grup yang bekerja memindai surat kabar dan majalah untuk mencari kode-kode rahasia yang terselip di teks tersebut. Namun pekerjaan tersebut membuat Nash gugup. Tidak hanya itu, perilakunya pun mulai berubah. Kehidupan Nash mulai berada dalam teror yang dibuatnya sendiri. Itulah tadi 10 rekomendasi film yang diangkat dari kisah nyata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.